perbedaan antara jin, iblis, setan, dan korin. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada juga sebagian teman-teman kita yang masih belum memahami ya antara jin, iblis, setan, dan korin. Jadi empat ini ya dianggap sama semua ya. Tapi sesungguhnya di sini ada perbedaan yang spesifik ya. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama, jin ya. Jin itu adalah makhluknya. Ya, jadi sama seperti halnya kita manusia ya kan. Terus malaikat ya kan. Jin. Nah, seperti itu. Jadi jin ini adalah makhluknya. Ya, jadi sama halnya seperti manusia dan malaikat. Jadi makhluknya, jinnya. Ya. Nah, untuk iblis ini, teman-teman semua, iblis ini adalah apa ya? Leluhurnya bangsa jin. Jadi leluhurnya jin. Apa istilahnya ya? Kakek buyutnya lah. Nah, kalau manusia kan kakek buyutnya ya yang pertama itu kan Nabi Adam. Nah, jin ini ya bebuyutnya ya itu adalah iblis. Dimana iblis itu yang pertama diciptakan, lalu setelah itu ketika Adam diciptakan dan Adam akan menjadi pemimpin di muka bumi, maka iblis itu nggak mau sujud, lalu diusirlah sama Allah dari surga. Nah itulah iblis. Jadi apa ya, bebuyutnya ya, dedengkotnya ya seperti ya monggo diistilahkan sendiri. Ya, jadi itulah iblis ya. Nah di situ setan, oke sudah dua ya. Jadi ada jin ya, ada iblis sudah dijelaskan ya, dan setan. Nah setan ini adalah jin yang jahat gitu ya. Jin yang fasik atau jin yang kafir. Jadi teman-teman semuanya, jin itu ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu jin mukmin ya. Jin mukmin itu jin yang beriman. Jadi mustahil ya, jin yang beriman ini berinteraksi dengan manusia, mustahil. Tidak mungkin dia masuk ke manusia, tidak mungkin dia menyakiti manusia, tidak mungkin dia membantu manusia. Nah, ini jin yang mukmin, mukmin yang beriman. Ya, sama seperti manusia yang beriman. Ya, dia disuruh maksiat, dia tidak akan mau. Nah, seperti itu kira-kira. Yang kedua, jin itu adalah jin yang dia itu Islam, beriman, ya, Islam tapi bermaksiat. Ya, jadi dia itu Islam tapi bermaksiat. Jadi misalkan itu kalau manusia itu ada orang yang dia mengaku Islam tapi dia mabuk. Ada kan? Nah, ada yang ngaku Islam tapi dia berzina. Ada yang ngaku Islam tapi dia nggak sholat. Nah, itulah jin fasik yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, jin itu jin kafir. Nah, fasik sama kafir ini teman-teman semua ya. Ya, oke, ini yang beriman tadi ya. Ini yang fasik kok ya. Jadi dia beriman tapi bermaksiat juga jalan gitu ya. Terus ini yang fasik kok. Jadi yang fasik apa? Yang kafir ya, sorry. Jadi yang fasik sama yang kafir inilah setan. Gitu lah. Jadi yang fasik sama yang kafir ini adalah setan. Yang berarti jin yang buruk lah istilahnya ya. Jin yang bermaksiat, jin yang durhaka itu ya setan. Nah, seperti itu. Karena
tidak semua jin itu setan. Nah, bisa dipahami ya. Karena jin itu ada yang beriman juga. Oke? Dapat ya poinnya ya? Terkait dengan setan. Ya. Jadi jin yang bermaksiat, jin yang durhaka kepada Allah ya, itu adalah setan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah korin. Korin itu adalah setan ya dari bangsa jin ya yang mendampingi manusia. Jadi setan pendamping manusia. Itulah korin yang terinstal pada diri manusia. Jadi korin ini yang membisikkan keburukan pada diri manusia. Jadi setan korin ini yang membisikkan keburukan pada manusia. Jadi masing-masing orang itu sudah ada setannya gitu lah. Jadi satu setan yang mendampingi ya. Jadi jin pendamping itu ada setan. Yang kedua adalah malaikat. Malaikat yang membisikkan manusia kepada kebaikan. Nah, korin ini ya setan jin korin ini yang membisikkan kepada keburukan. Nah, seperti itu. Misalkan begini, ada adzan nih ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar tuh ya, tergerak dalam hati, bukan tergerak, terbisik dalam hati di perasaan itu. Ah, udah adzan nih, saya mau sholat gitu ya. Ada perasaan itu nggak? Ada rasa itu nggak? Nah, kalau ada itu adalah bisikan dari malaikat. Lalu abis itu ada lagi, ya suara lagi, ya, bukan suara, ya seperti perasaan, ya, yang dirasa sama manusia itu begini. Tunggu dulu, ya itu baru adzan, belum qomat. Nah itu ada gitu. Nah itulah korin gitu lah. Itulah setan gitu lah. Yang membisikkan keburukan yang dalam diri kita. Itu korin, setan pendamping. Dan korin ini Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, tidak bisa diruqyah. Tidak bisa diruqyah. Ya, karena korin ini memang terinstal satu paket dalam diri manusia. Tidak bisa diruqyah. Ya. Nah, terus yang diruqyah kesurupan itu bukan korin, bukan. Ya. Jadi misalkan ketika diruqyah ada yang kesurupan, ya itu bukan korin. Tapi bisa jadi setan yang datang, ya seperti jin nasab atau seperti khodam-khodam, ya jin-jin yang diundang atau mungkin sihir. Jadi beda lagi, ya beda dengan korin itu. Ya begitu ya, itu dah terkait penjelasan jin, iblis, setan dan korin. Ya, tadi perbedaannya apa ya itu tadi. Ya, semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.